Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Bu, lama ngantuk bu? Jadi bu manaku bu? Calik sekamari bu. Kalau manakunya mengantuk tu. Soalnya parik kanyang. Parik kanyang. Hari pagi baru. Ado ase. Dapet lo menyanda. Alah selamat itu. Ndak yang menyanda lanjut sebu. Cuma jangan menaku salah. Biasa kalau menaku tu biasanya. Ambo kan sering juga ngah kajian itu. Ambo tantang ustaz tu. Bu calik tadi. Sahabat kayak gitu dulu. Tak kala Rasul ngomong, itu ditengok. Dicari ya. Itu kan gaya komunikasi itu. Jadi Jibril dengan Rasul kayak gitu juga. Jadi Jibril nyampaikan wahyu, Iqra. Dicari Nabi. La wa ana iqra'i, saya tidak bisa baca. Iqra, baca. Saya tidak bisa baca. 3 kali kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhan, baru dikuyan. Dicalik Bapak Ibu. Kalau menaku, tu habis harapan tu. Boleh kalau menitik lu iya no. Ndak suka ndak dodo. Babu. Oh gitu. Halo. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini Allah izinkan kita beri umur panjang, badan sehat, waktu luang ada ibadah, istiqomah. Yang sampai tadi itu sering ambo ulang di mana-mana Bapak Ibu. Paham kok itu? Yang 4 tu ndak semua manusia yang punya. Banyak. Cuman manusia pilihan. Begitu. Umur lai panjang kadang badan ndak sehat. Ada ya Bu ya? Aduh, di rumah sakit tu banyak tu. Panuh tu. Menangi-nangi, pingin sehat. Apalagi kalau menjalan karayo gua. Pingin bergabung aja keluarga. Ya awak sakit. Balalah. Awak sehat. Alhamdulillah. Badan sehat, umur panjang. Kadang waktu luang tak ada untuk ibadah. Walaupun pagi hari. Ini matolah mengantuk kepanjang semua. Apalagi kau dapat menyandal di muka TV. Lalu tu. Atau buktinya kini gua. Kan antara masaji nan lapang atau jamaah nan sekitik gua. Aku penyakit di akhir Ramadan gua. Awal Ramadan tu antara masaji nan sampai atau jamaah nan banyak. Memang kayak gitu modelnya. Dan awak masih diberikan waktu luang sama Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ado, kadang ndak lo istiqomah. Ado-ado se halangan tu. Dan itu ada keempat-empatnya sama kita. Kita syukuri. Kita agar menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mujahidin yang hadir, yang sama kita hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, anak-anak kita yang masih tersisa 1, 2, 3, 4, perempuan 5. Ledo berapa orang tu? Syukur. Ledo 5 orang kan Allah do. 6, gitu. Ledo yang tak kampungan. Nyo ndak sadon kaboneh tu Bapak Ibu. Ampo bare aduh itu. Kadang malahan banyak lompo balik daripada yang boneh. Memang kayak gitulah. Dan tolong jangan salahkan panitia. Sekali lagi, saya sampaikan di mana-mana. Hampir 30 malam, alun pagi. Jangan salahkan panitia pesantren, jangan salahkan Pemko. Anak tu ndak anak panitia tu. Anak ayah jomandehe. Berarti ayah jomandehe yang gagal dalam mengasuh, mendidik, membawa anak ke rumah saji. Sadang ambo dari Kuranji itu Bapak Ibu, Kuranjai. Dari Bali, perbatasan je Bali, ambo bawa seorang gua.
Bawa seorang tanggung jawab. Kalau produksi itu juga maknya loh, dinin gitu kan. Rencana kan dibawa sadonya, ndak mungkin doh, mau jauh coba kan. Jadi sekali lagi, kalau ndak serius mendidik anak, no, ndak akan bisa. Mendidik anak jo agama itu serius Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Sadang lay serius, lay sungguh-sungguh, lay payah jo. Boleh kalau ndak serius. Nah, jadi oleh sebab itu perlu kita cermati, pesantren itu adalah kita ditolong sama Pemko. Lah 6 menit Bapak Ibu. Kita ndak lama. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini sepertinya detik-detik terakhir. Kita sudah hampir masuk babak final. Kita berharap Bapak Ibu jamaah yang ada di sini tolong bertahan. Kalau bertahan nanti sampai akhir, insya Allah menang. Juaranya akan sukses nantinya. Yang benar-benar mendapat takun itu orang yang sampai akhir, yang sampai ke final. Kalau ndak tuh, karena tak cici ya. Kini yang sibuk kini ko di mall, tampe pabalanjoan, tampe bubar, apa namanya bubar? Alin nak mengantuk ibu tu dah. Ya. Ini harus diajak lo kadang-kadang komunikasi itu bagai bukber, buka bareng. Waktu ramai kini ko tu, panuh, tampe babukuan tu panuh tu. Mobil, motor, urang. Antar siai mama ndak jalan lewat doh. Yo banyak. Tu Mas Haji itulah tinggal kosong. Model itulah caro beribadah tu. Musim-musiman. Musim-musiman. Mudah-mudahan kita tidak. Orang yang sukses, orang yang mendapat benar-benar, Bu, ingin puasa awak diterima Allah dan enggak? Ingin kan? Bapak Ibu pingin kan? Ambo yo ingin yo. Ibadah Ramadan awakku diterima di Allah. Ingin tahu tanda-tandanya Bapak Ibu? 1. Nak mencatat ndak dulu doh. Batu pesantren lah sudah. Oi, banda sudah. Pesantren sudah bahasanya. Hanya kalau lah sudah pesantren ndak ke masjid itu dah. Jadi begitulah sedih kita. Tanda-tanda, ciri-ciri ibadah Ramadan seseorang diterima sama Allah. Memang yang menerima itu Allah. Tetapi tanda-tanda lah do. Allah dan Rasul nyampaikan. Sama saja kalau hadis ada tanda-tanda orang munafik. Kalau calik setandanya. Kalau ada tanda dia munafik itu. Kan 3 itu. Ayatul munafikun salasun iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Kalau bicara bohong, janji ingkar, beri amanah khianat, itu tanda munafik itu. Ada yang 3 itu dia munafik itu. Kalau di Minang tanda-tanda gabak di ulu tanda kahujan. Kan orang Minang kayak gitu. Cewang di langit tanda kapaneh. Kok kamancali api cari asok. Kan gitu. Kalau ada asok ada api dalamnya tu. Biasanya kayak gitu. Hukum malamnya tanda-tanda. Mudah-mudahan Ramadan awak diterima. 1, dia menjaga keistiqomahan dalam ibadah. Itu yang tidak datang sholat subuh itu tidak istiqomah itu. Bahkan Allah dan Rasul nyampaikan tanda orang munafik dia itu. Yang tidak hadir sholat subuh di rumah saji, kata Rasul, munafik. Bukan kata Herman Tanjung. Ambo menyampaikan sajanya. Asqalu ala salatil alal munafikin. Salat yang terberat bagi para munafik, salatus subuh, salat subuh. Salat subuh itu barik bagi para munafik itu. Bagus itu. Ada dalam An-Nisa 1-2 jawabannya. Ciri orang munafik itu yuraunan nas, dia ria kepada manusia. Ingin dicaliak-caliak orang, disanjuang kadang hatiye, kau dapat dipuji tarui. Salat subuh aku sih anak kami caliak. Hari pagi dingin, apalagi kalau rumah saji berjarak lo dari rumah. Parui kanyang lo, kalam lo le.
Tidak kedatangan itu doh. Kenapa? Karakter munafik kayak gitu. Tapi kalau siang hari zuhur, orang ramai. Jalan tarang, asar, orang ramai. Itu sia saja bisa tuh. Kalau subuh, berat Bapak Ibu. Hadir dia, hakul mukmin kata Rasul. Itu orang yang beriman yang sebenarnya itu. Nah, maka itu gunanya awak selalu banyak mendengar kajian, banyak mendengar ilmu, banyak membaca kitab-kitab hadis, Al-Quran, agar kita tahu. Nah, itu gunanya tuh. Jadi gunanya wirid tuh Bapak Ibu, siang malam tuh, itu gadang manfaatnya tuh. Aturan tidak tahu menjadi tahu awak. Nah, itu penting. Jaga keistiqomahan dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi tolong jangan sampai tinggal rumah saji. Kalau tadanya suara azan datang ke rumah saji, jauh awak pakai kendaraan. Mobil kan ada kalau ada, motor kan ada kalau ada, tidak ada sepeda pakai sepeda. Oh kalau jauh awak tidak ada cialah ada. Agak jauh agak nus deh 5 menit atau 10 menit sebelum masuk waktu payu alai. Gitu caranya. Awal-awal Ramadan saya kan Ramadan malam di sini Bapak Ibu. Di mah mau berbuka. Daki Taman Rancak tuh. Taman Bapak Ibu kan ada Taman Rancak tuh dah. Situ mau berbuka. Ju sia tuh, ju istri. Kenapa? Anak masih di pondok. Cuman berdua di rumah. Kita dengan istri. Istri awak ya Bapak Ibu ya. Dia mini kawan lo. Saya bawa. Nah, kini tidak bawa beliau dah karena beliau halangan. Begitu. Mudah-mudahan itu sebagai alasan nanti saksi di hadapan Allah. Taman tu ambo buku di siku kajian mujahidin kan. Baca malaikat lain. Ayolah saja kan. Kan bisa saja tu. Ini penting Bapak Ibu. Asa jauh ambo kajian biasanya mau kita tahu tuh. Malam kini saya jauh. Mau ikut? Yuk bareng. Kalau enggak saya pamit. Nah, sama istri kayak gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau pai keluar tuh minta izin sama istri. Sabui kama. Mana tahu ndak balik pulang, jauh bulan sebulan lagi. Kan takdir tuh ndak tahu awak tuh kan. Ibu-ibu juga kayak gitu, wajib minta izin sama suami kalau keluar rumah. Kenapa? Surga istri berada pada suami. Hati-hati Bapak Ibu, kalau suami murka, ibu tak bisa masuk surga. Hati-hati itu. Nah, itu gunanya ilmu. Jadi oleh sebab itu, bagaimana istiqomah? Istiqomah selalu. Atau nang datang, belum tahu lah gitu kan. Soal sekarang udah hampir penuh. 2027 hampir penuh. Kalian sih ya 2 warat tinggalannya itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi istiqomah. Yang istiqomah bukti nyata Allah berikan sinyal tanda ibadah seseorang itu diijabah sama Allah. Kalau tidak, berarti dia ibadah tidak sungguh-sungguh, bukan karena Allah, hanya omongan saja. Omongan saja itu. Tidak benar ibadahnya itu. Ibadah orang munafik. Boleh dibaca dalam kitab. Bulughul Maram ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada dijelaskan di situ. Tanda-tanda orang munafik dalam beribadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi awaklah biasa salat 5 waktu, pelihara tarawih. Ala biasa salat berjamaah, Bapak Ibu pelihara tarawih. Datang jamaah tarawih. Kita sudah dibiasakan baca Al-Quran, baca terus. Kalau tidak taluk banyak sakit jadi jo. Nampak kok tarawih baca. Kita sudah biasa solat sunnah sebelum dan sesudah, atau bahasa awaknya solat sunnah rawatib. Ba'dah atau qabla, biasakan tarawih. Kenapa? Itu tanda-tanda ibadah seseorang itu diijabah sama Allah. Bapak Ibu, jangan dianggap main itu sholat sunnah itu. Itu besar pahalanya. Sholat sunnah itu besar pahalanya. Satu contoh,
Kata Rasul, man sabara ala thintain rak'atan min sunnati, sia yang menjago 2 balik rakaat sehari semalam salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu salat sunnah Bapak Ibu, tidak salat wajib itu doh. 2 balik rakaat sehari semalam, istana. Masya Allah, luar biasa itu. Mayan 2 balik itu. Hitung ya Bapak Ibu ya. Yang 12 itu 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Berapa Ibu? 2 sesudah maghrib. Berapa? 2 sesudah isya. 10. 2 sebelum subuh. 12. Pelihara yang 2 balik itu. Itu sholat sunnah. Bukan wajib. Tapi tantangannya siap-siap menerima istana di surga. Hebat kan? Allah tuh maha segala-galanya. Apalagi kalau sholat wajibnya. Itu cara cerdas ibadah itu. Jadi sunnah itu jangan dianggap remeh. Dengan sholat sunnah, ya Bilal, labbaika ya Rasul, amalan apa yang kau amalkan? Kenapa ya Rasulullah? Sudah kedengaran sandalmu di surga. Tidak ada yang istimewa ya Rasul, kecuali siap bau dua ambo salat sunnah udua. Siap bau dua salat sunnah udua. Siap udua salat sunnah udua. Amalan salat sunnah uduk sudah membawa Bilal sandalnya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah itu. Nah, jadi itu ilmu. Ya Bapak Ibu ya, istiqomah tarik. Istiqomah agar Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, orang yang tanda-tanda Ramadan seorang itu diijabah sama Allah, dia bersikap dan berperilaku baik, sabar dia, elok perangainya, mampu mengendalikan diri, menahan emosi. Emosi apa namanya? Tua, lain tak lalu. Emosi, jangan berang kepanjang saya. Iku baru-baru si paru itu sedolahnya. Berang ke anak ke cucu malompe sa ke binatang itu sedolah. Tidak boleh. Ibu-ibu jangan disumpahi anak kepada yang buruk. Hati-hati itu. Nan kamatilah kau dah. Ada kejadian Bapak Ibu. Seorang ibu menyumpahi anaknya, nan kamati diampok dindiang lah kau dah. 25 tahun yang akan datang hari gampok. Anaknya pas diampok dindiang mati. Barakai doa ibu 25 tahun yang silam. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau ka berang jo, ucapkan yang astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Gitu. Mangako, gitu. La ilaha illallah, jangan baca kak juga. Gitu caranya. Anak kapindiang, tampil lain. Kalau anak kapindiang, mamanya, iya mama kapindiang. Apalagi kalau anak kambing saja, amaknya, hati-hati itu. Kan ada itu, doanya terkabulkan karomah di dunia. Ada ya Bu ya? Kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding abah. Kau mengandung, menyusui, melahirkan, mengandung lagi. Itu saja kerajo. 10 tahun 10 anak. Baik Bapak Ibu, hati-hati. Doa ibu itu pintu langit terbuka. Makanya ngomong yang baik-baik kepada anak. Kalau kau disumpai anak tu, sumpai ke, nak kamu jadi camai lenda gitu nak kamu jadi bupati lenda Bapak Ibu, coba baca sejarah imam besar Masjidil Haram yang sekarang Sudais.
Baca itu. Itu barakai sumpah orang gaib beliau tuh. Pai kanin, pai ke Masjidil Haram tuh. Nggak usah risiko. Apa buktinya? Allah ijabah doa ibu. Sampai hari ini, beliau imam besar itu, Haramain itu. 2 kota suci itu. Yang janggut tabah itu, yang badan gede itu, Sudais itu. Itu barakai doa ibu tuh, sumpah ibu bahasa awaknya gitu kan. Hati-hati, baca sejarahnya itu. Jadi oleh sebab itu, mari selalu omong yang baik, ucapan yang baik, agar anak-anak kita, diri kita, keluarga kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja sepertinya. Mudah-mudahan sudah 20 menit. Bapak Ibu, ini episode terakhir saya di sini, Herman Tanjung. Salah dan janggal mohon dimaafkan, tersinggung deka nanya, telentuang deka turun. Saya sharing menyampaikan mungkin yang tidak baik dan tidak benar, karena itu kelemahan dari saya sendiri. Kalau yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari saya, tetapi Allah yang menggerakkan mulut dan lidah, kalbu dan hati kita untuk selalu berada pada kebenaran. Dan terakhir saya juga mohon doa kepada ibu, sekali lagi minta selipkan doa Bapak Ibu. Mohon doakan anak saya yang ketiga. Ini dia. Awal Ramadan dulu kan tidak saya bawa karena masih di pondok dia. Dia pingin mengikuti abangnya ke Universitas Al-Azhar Khairul Mesir. Boleh minta doa Bapak Ibu? Mudah-mudahan Allah ijabah. Sekarang dia dalam proses penyelesaian tahfidz Al-Quran 30 juz. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan berangkat. Abangnya sudah di sana Bapak Ibu, sudah 2. Alhamdulillah, semuanya izin Allah. Barangkit dari 3 rumah. Awal Ramadan nombor sampean tuh, rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Tolong sungguh-sungguh Bapak Ibu, Joanna. Kalau sungguh-sungguh Allah akan bawa kepada kebaikan sampai jannahnya nanti Allah, surga Allah. Kalau enggak. Kita akan berpisah dengan anak, akan bermasalah dengan anak di dunia, apalagi di akhirat. Banyak orang tua hancur dan sengsara gara-gara anak. Kenapa? Tidak dididik dengan cara baik. Mukasinya tidak dididik juga agama. Kalau agama tinggal, habis sudah, hancur pasti. Demikian saja, al-haqqu min rabbikum, yang benar datang dari Allah, yang salah itulah kita sendiri. Al-insan sifatul khilaf, manusia bersifat khilaf dan lupa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.